Fatwa memegang peranan kunci di Indonesia. Mayoritas umat Islam membutuhkan jawaban hukum yang solutif dan kontekstual. Disinilah peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam membimbing umat lewat fatwa-fatwa hukum dalam semua bidang, baik akidah, ekonomi, politik, dan sosial. Fatwa MUI menjadi rujukan umat lintas sektoral yang ada di berbagai ormas di Indonesia. Oleh karena itu, kepengurusan MUI baik di tingkat pusat maupun daerah dituntut lebih proaktif di berbagai bidang, baik bidang pendidikan, bidang fatwa, bidang pemberdayaan umat, dan bidang pengkajian. Maka pada Selasa 4 Agustus 2020, bertempat di Gedung Serbaguna Wibawa Mukti Pemda Kabupaten Bekasi, MUI Kabupaten Bekasi menggelar pengukuhan dan pelantikan pengurus untuk masa khidmat 2020-2025, sekaligus diselenggarakan sarasehan pengurus MUI bersama jajaran pemerintahan Kabupaten Bekasi. Acara ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari DPRD, Polres, Kejaksaan Negeri, dan instansi terkait lainnya, serta Bupati Bekasi yang secara resmi membuka acara. Bapak dan Ibu sekalian, dengan penuh harapan tentu saja MUI Kabupaten Bekasi bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini tentu saja saya berharap MUI juga harus mengambil bagian penting dalam rangka membangun Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi juga memang kabupaten yang luar biasa. Kita sudah banyak pendatang, berbagai golongan etnis ini juga ada di Kabupaten Bekasi. Saya berharap besar pada peran MUI untuk mari kita sejukkan suasana di Kabupaten Bekasi. Perbedaan inilah merupakan suatu rahmat bagi kita semua. Mudah-mudahan peran ulama ini bisa menjadi pemersatu umat. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sarasehan MUI Kabupaten Bekasi dengan resmi saya nyatakan dibuka. Dalam sambutannya, Ketua Umum MUI Kabupaten Bekasi menyampaikan ada dua golongan manusia yang jika kedua golongan manusia itu baik, maka umat akan baik. Sinfani minan nas idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas. Ada dua golongan manusia yang manakala kedua golongan itu baik, maka umat itu akan baik. Siapa itu? Yaitu al-ulama wal umara. Bahwa kita senantiasa harus melaksanakan kerjasama yang baik antara ulama dan umara, yang tujuannya tidak lain adalah membina, mengayomi, memberi petunjuk kepada masyarakat agar masyarakat betul-betul berkehidupan secara agamis dan secara nasionalis. Dari itu, Bapak-Bapak, Saudara-saudara sekalian, kami sebagai pengurus daripada Majelis Ulama merasa berbahagia pada hari ini, karena kepengurusan yang kami bentuk ini insya Allah kepengurusan yang sangat solid. Dari itu insya Allah program kami ini akan bisa terlaksana sebaik-baiknya, menyesuaikan daripada program apa yang akan dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Sementara itu, Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Barat dalam sambutannya menyatakan bahwa MUI harus mengambil langkah perbaikan dan pembaruan di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks di era digital global. MUI itu harus melakukan suatu al-islah sumal aslah, summa ilahumal aslah fal aslah, mengadakan perbaikan perbaruan. Kondisi sekarang kita tahu zaman digital, sehingga norma-norma agama, cara dakwah juga harus mengadakan perbaikan mengikuti kepentingan di situasi kondisi sekarang itu. Tantangan lain yang dihadap MUI itu adalah sejumlah pemahaman keagamaan yang perlu kita sikapi, bagaimana cara membuat suatu kedamaian, persatuan, mengembangkan keagamaan Islam itu sendiri dalam wilayah di Indonesia itu.
diharapkan kepada pengurus MUI untuk Kabupaten Bekasi ada program-program unggulan, program khusus bagaimana yang menangani yang ada masalah di Bekasi, sebab masing-masing memang mempunyai kekhususan itu sendiri. Maka MUI insya Allah sepanjang kita berbuat sesuai dengan kebijakan-kebijakan arahan yang dilaksanakan oleh MUI itu sendiri, sehingga kita tetap menjaga kedamaian persatuan di negara kita. Ini kewajiban kita semua. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Barat melantik sebanyak 86 orang pengurus daerah MUI Kabupaten Bekasi dari berbagai latar belakang organisasi yang berbeda, baik dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ormas Islam lainnya. Pengukuhan pengurus MUI dengan berbagai latar belakang ini diharapkan mampu menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan umat Islam di Kabupaten Bekasi. Rangkaian acara dilanjutkan dengan sarasehan di mana perwakilan DPRD Kabupaten Bekasi menyampaikan pemaparannya tentang kebijakan anggaran dalam bidang sosial keagamaan dan pendidikan agama guna menunjang peran dan fungsi ulama di Kabupaten Bekasi. Nah, terkait dengan tadi topik yang disampaikan berhubungan dengan penganggaran, kebijakan anggaran, secara umum kebijakan anggaran yang menjadi semangat daripada teman-teman di DPRD itu adalah bagaimana jumlah anggaran Kabupaten Bekasi yang sangat besar ini itu bisa diserap oleh rakyat Bekasi semuanya, supaya ekonomi itu tumbuh berjalan. Nah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana pembangunan itu juga tumbuh. Tentu saja adalah yang punya peran sangat penting menurut saya. Salah satunya adalah aspek moralitas, aspek pendidikan. Kalau dalam bahasa undang-undang, ini saya mengutip Undang-Undang Dasar, saya bacakan pasal 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jadi sering kita itu mendengar iman, takwa, akhlakul karimah, akhlak mulia. Itu bukan bahasa-bahasa dalam bahasa orang Islam saja, tapi itu adalah bahasa undang-undang. Jadi ketika kita bicara bagaimana program-program untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, itu adalah program negara. Nah, oleh karenanya kalau kita ada cantolan di sana, maka pemerintah pusat sampai tingkat daerah itu kalau redaksinya ada pemerintah mengusahakan, jadi melaksanakan, menyelenggarakan semua kegiatan-kegiatan yang bisa mengokohkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak. Oleh karenanya saya sangat mendukung program-program yang memang berkaitan dengan penguatan ini, karena ini yang menjadi basis dari sebuah pembangunan. Oleh karenanya sekali lagi tentu saja dari DPRD Kabupaten Bekasi, kebijakan terkait dengan program untuk mengokohkan MUI itu ada cantolan, ada dasar. Sehingga ketika kita memberikan alokasi penganggaran untuk pembangunan keimanan, ketakwaan, akhlak ini adalah basis dasar, sangat dasar. Ya, terlebih menghadapi situasi yang saat ini memang menurut saya MUI ini semakin berat tugasnya. Karena berat itulah makanya DPRD siap mendukung semua program-program MUI yang berkaitan dengan peningkatan iman, ketakwaan, dan akhlakul karimah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, inilah peranan MUI dan insya Allah DPRD siap mendukung program-program MUI yang berkaitan dengan patokan undang-undang ini. Sedangkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang diwakili oleh Kepala Subseksi Penuntutan Tindak Pidana Umum memaparkan tentang tinjauan hukum penggunaan media online guna menunjang tugas dan fungsi ulama di Kabupaten Bekasi. Kalau kita berbicara mengenai informasi, pasti kita berbicara mengenai dasar hukumnya. Nah, dalam hal ini dasar hukumnya ini di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Informasi Teknologi dan Informatik, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik. Nah, terkait dengan permasalahan media sosial,
juga saya melihat ada fatwa daripada MUI, yaitu fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang hukuman dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Nah, meskipun dalam hal ini fatwa MUI tidak termasuk dalam bagian daripada peraturan perundang-undangan, namun fatwa MUI ini bisa menjadi pedoman bagi masyarakat khususnya yang beragama Islam untuk dipedomani dalam menggunakan media sosial. Dalam hal ini juga memang MUI sudah menerbitkan produk hukum terkait dengan media sosial. Inilah yang kemudian kita harus perhatikan bahwa penggunaan media online itu dari segi efektifnya adalah memangkas jarak yang tadinya jauh bisa menjadi dekat. Namun kemudian dengan tidak adanya pemahaman hukum terhadap penggunaan media sosial yang baik, jadi handphone yang tadinya merupakan kebutuhan tersier atau kebutuhan sekunder sekarang menjadi kebutuhan primer. Dengan handphone kita dapat informasi, kemudian kita menghilangkan prinsip untuk mengecek kebenaran daripada informasi yang kita dapat, kemudian langsung kita share. Ini menjadi sebuah tanda atau gambaran bahwa di era teknologi ini jarak kejahatan begitu dekat dengan kita. Sedekat itulah kejahatan sekarang dengan kita. Oleh karena itu dalam hal ini penggunaan media online yang baik dengan mendepankan prinsip koreksi, prinsip kehati-hatian dalam mencerna informasi itu perlu disuarakan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Acara kemudian diakhiri dengan penyerahan cenderamata berupa plakat yang diserahkan oleh Ketua Umum MUI Kabupaten Bekasi, Kiai Haji Amin Nur, kepada kedua narasumber sarasehan. Turut mewarnai acara, UKM Kabupaten Bekasi menggelar bazar dengan menampilkan produk-produk andalannya, di antaranya aneka kerajinan yang terbuat dari limbah kemasan minuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari HPN, Ketua Himpunan Pengusaha Nahdien, hari ini sengaja pelantikan kita isi dengan bazar. Baru kali ini pelantikan MUI ada bazar. Kenapa? Karena kita berusaha mengangkat kearifan lokal, mengangkat teman-teman UKM untuk bisa mempromosikan produk-produknya. Jadi kali ini juga saya sampaikan bahwa Kabupaten Bekasi saat ini mempunyai gerai oleh-oleh khas Kabupaten Bekasi. Lokasinya ada di samping Toyota, di Jababeka, di sekitar Al-Azhar. Jadi berharap yang memang kedatangan tamu dari luar daerah atau Bapak Ibu yang pulang kampung bisa datang ke GBS. Itu produk semua adalah produksi dari teman-teman UKM yang ada di Kabupaten Bekasi.